Bapak Ibu, mari kita hening, kita tinggalkan sejenak percakapan dan sebagainya. Kita akan masuk dalam ibadah. Yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hamba Tuhan di tempat ini, Bapak Yonas Mandadung bersama sesi keluarga, Bapak Mama Indri dan anak kasih Kevin. Hamba Tuhan, Bapak Ibu Pendeta Penatua Diaken yang sudah boleh hadir saat ini, serta seluruh jemaat kekasih Tuhan yang sudah boleh hadir di tempat ini dalam rangka kita mengikuti ibadah rumah tangga yang pernah tertunda untuk jadwal keluarga hamba Tuhan di tempat ini. Kami sampaikan selamat sore dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Kita bersyukur di kesempatan sore hari ini dalam tuntunan kemurahan kasih Tuhan menghimpun kita semua di rumah keluarga hamba Tuhan di tempat ini untuk mengikuti ibadah rumah tangga yang pernah tertunda. Dan pada kesempatan ini kita juga bersyukur bersama keluarga hamba Tuhan di tempat ini atas berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Juga kita turut bersyukur di mana hamba Tuhan Bapak Yonas Mandadung telah menyelesaikan studi S2 pasca sarjana di UKIP Makassar beberapa bulan yang lalu. Yang berikut juga anak kekasih Kevin yang boleh datang berlibur di Mamasa. Yang berikut juga bahwa anak kekasih Indri dalam tugas setiap hari di rumah sakit di Tondano, Manado. Juga kita dukung orang tua dalam masa tua, keluarga di Manado dan di Salutabang, dan tentunya tugas pekerjaan sehari-hari dari hamba Tuhan di tempat ini. Baiklah Bapak Ibu, ibadah kita saat ini akan dipimpin oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Demianus MTH. Dan untuk akta persembahan syukur, ibadah syukur akan dipimpin oleh Ibu Diaken Yanti Evalin. Dengan penuh kasih kepada hamba Tuhan dipersilakan. Selamat sore, selamat bertemu dalam kasih Tuhan dalam ibadah rumah tangga di rumah keluarga hamba Tuhan Bapak Indri sekeluarga. Kita bersyukur karena Tuhan yang mempertemukan kita, Tuhan yang memanggil kita untuk datang beribadah kepadanya. Memulai ibadah kita, mari bersama berdiri dan kita memuji Tuhan, menyanyikan Kidung Jemaat nomor 18, bait 1 dan bait yang kedua. Kidung Jemaat nomor 18, bait 1 dan 2. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia
Kristus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. 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 Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai-Mu juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera, merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya, dan memanggil kita untuk datang beribadah kepadanya, sebagaimana firman-Nya dari Mazmur pasal 100 ayat 1 dan 2. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Amin. Mari menyambut nas pembimbing dengan memuji Tuhan, menyanyikan Kidung Jemaat nomor 13, bait 1 dan bait yang keempat. Kidung Jemaat 13, bait 1 dan 4. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu, Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu. Puji syukur kepada-Mu. Mari berdoa memohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Allah Bapa di surga, Bapa kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah yang terus bekerja, hadir di tengah-tengah kehidupan kami melalui tuntunan Roh Kudus. Kami jemaat-Mu bersama keluarga hamba-Mu di tempat ini bersyukur kepada-Mu karena Tuhan telah memelihara kami, memberkati kami sepanjang hari dalam aktivitas kami masing-masing. Lebih khusus lagi, Tuhan yang mengumpulkan kami, mempersekutukan kami di dalam kasih-Mu untuk beribadah kepada-Mu dalam kebaktian ini. Firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Kami memohon pertolongan Tuhan, bimbingan Roh Kudus-Mu, agar kami diperlengkapi oleh kebenaran-Mu, dan kami terus hidup di dalam kebenaran itu melalui kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berfirman-Lah kepada kami. Kami telah siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa kepada-Mu Bapa di surga. Amin. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang kekasih,
Kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dalam kebaktian ini yaitu bacaan bersama dalam kebaktian rumah tangga minggu ini di Gereja Raja Mamasa. Pilihan dari kitab Perjanjian Baru, surat Paulus kepada jemaat di Kolose, surat Kolose pasal 1 ayat 1 sampai ayat 14. Kolose pasal 1 ayat 1 sampai 14. Mari membaca secara responsorial. Saya membaca ayat 1, 3, dan ayat ganjil seterusnya, dan jemaat membaca secara bersama-sama ayat 2, 4, dan seterusnya. Kesaksian firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius, saudara kita, Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, Yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu, setiap waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih kepada Allah. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga itu layak di hadapannya setelah berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan Allah. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bacaan kita dari Kolose pasal 1 ayat 1 sampai 14 ini kita akan renungkan bersama dengan satu pokok, yaitu iman, kasih, dan pengharapan melahirkan kepedulian terhadap sesama. Kalau kita diberi pertanyaan,
apa yang membedakan gereja, dalam hal ini persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus, dibanding dengan organisasi sosial secara umum atau ormas. Bapak Ibu, secara sepintas mungkin ada di antara kita yang mengatakan ya sama saja atau beda-beda tipis. Misalnya alasan yang sangat praktis, kita katakan orang-orang yang kita jumpai di dalam gereja, sebagian besar juga kita jumpai di tengah-tengah masyarakat. Ya, misalnya dalam konteks kita di Mamasa, hampir orang-orang yang ada di gereja itu juga yang kita jumpai di masyarakat. Itu juga yang kita jumpai dalam keluarga, misalnya keluarga besar. Itu juga yang kita jumpai dalam kerukunan, ya, misalnya kerukunan Kawanua, ya, kerukunan Kawanua. Atau ketika kita masuk di kegiatan pemerintahan, misalnya di desa, di kelurahan, ya sebagian besar orang yang ada di gereja juga ada di desa. Atau organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya. Sekalipun demikian, pola hidup atau cara hidup bergereja sangat berbeda dengan cara dan pola hidup organisasi masyarakat, organisasi-organisasi sekuler lainnya. Yang dimaksudkan di sini adalah cara atau pola hidup gereja itu diikat dan diarahkan sesuai dengan kehendak Kristus. Diikat oleh iman kepada Kristus, kasih kepada Kristus, diarahkan berdasarkan karakter Kristus. Karena Kristuslah menjadi pusat di dalam kehidupan bergereja. Berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi-organisasi sekuler yang lebih banyak diikat dan ditata berdasarkan kepentingan kelompok atau kepentingan organisasi. Dan kadang-kadang dalam sebuah ormas itu kehendak pemimpin itu lebih dominan. Ya. Visi misi pemimpin itu lebih dominan. Hidup dan pola bergereja diarahkan pada pertumbuhan iman. Hidup bersama, saling peduli dalam kasih Kristus bagi semua anggota gereja tanpa ada pembedaan-pembedaan berdasarkan latar belakang dan berbagai macam hal. Sehingga menjadi sukacita besar, bahasa Alkitab sukacita surgawi, jika dalam gereja ada orang-orang yang hilang, orang yang lemah, orang kecil, orang yang tidak berdaya, diberi perhatian, diangkat, dan dibangun untuk menemukan kembali hidup yang layak yang dikehendaki Kristus. Jadi dalam gereja itu tidak ada kepentingan-kepentingan. Tidak ada orang yang mengatakan saya lebih penting dan orang lain tidak penting. Semua orang penting. Semua orang penting, semua orang menjadi penting di dalam gereja. Juga tidak dibatasi oleh latar belakang sosial, budaya, dan berbagai hal lain yang ada pada kita. Karena kasih Kristus melampaui perbedaan-perbedaan itu. Kalau kita membaca pembukaan surat Paulus kepada orang Kristen atau jemaat di Kolose ini, kita juga menemukan semacam kebanggaan Paulus dan Timotius
dengan kata kami tadi, di mana ada ungkapan syukur Paulus tentang kemajuan iman orang Kristen di Kolose yang terus memberi buah, terutama baiknya pertumbuhan kasih, pertumbuhan iman di antara mereka. Ya, oleh sebabnya dalam ayat 3, Paulus mengawali, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Jadi ini keterangan bahwa Paulus mendapat informasi tentang kasih dan iman yang bertumbuh di kalangan orang Kristen di Kolose. Demikian juga kemampuan mereka untuk tetap bertahan di dalam iman kepada Kristus, sekalipun berada di tengah pengaruh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ternyata di Kolose ini kalau dalam peta dunia sekarang, itu bagian dari negara Turki. Ternyata di Kolose ini ada ajaran-ajaran yang sementara mempengaruhi dan menggoncangkan iman Kristen, orang-orang Kolose, terutama pengaruh filsafat. Karena itu Paulus memuji iman warga jemaat yang dengan setia berpegang pada ajaran Injil yang mereka telah terima, terutama disebut dalam ayat 7 dan 8, Injil yang telah diajarkan secara meyakinkan oleh Epapras. Epapras yang Paulus katakan anak yang kami kasihi, saudara yang kami kasihi. Jadi Epapras ini seorang pemberita Injil yang boleh meyakinkan orang-orang Kolose. Itulah sebabnya Paulus dengan tak henti-hentinya memberi dukungan bagi keteguhan iman warga jemaat Kolose agar semakin bertumbuh dan menampakkan pola hidup beriman sebagai orang Kristen yang dihadirkan Tuhan di tengah-tengah dunia dan masyarakat. Ya, di ayat 9 sampai 11. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi, sekalipun ada kemajuan yang terjadi di kalangan orang Kristen di Kolose, tapi Paulus terus berdoa supaya mereka makin teguh berpegang kepada kebenaran dan memberi buah-buah iman kepada Allah. Ya. Dan pada akhirnya, kalau kita ikuti bacaan ini Bapak Ibu, di ayat 12 sampai 14, Paulus mengucap syukur kembali karena jemaat Kolose pun tercakup dalam keselamatan oleh penebusan Yesus Kristus yang membawa pada kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga. Jadi diawali dengan ucapan syukur, ditutup juga dengan ucapan syukur. Berdasarkan 3 pokok ajaran Paulus ini, maka demikianlah juga hendaknya kita sebagai orang Kristen masa kini belajar meneladani pola hidup jemaat Kolose. Pertama-tama yang dapat kita pelajari adalah saling berbagi informasi yang baik
Ya, karena ini berbagi informasi ini penting. Dan ini yang membuat juga kehangatan kasih di kalangan jemaat Kolose. Mereka saling berbagi informasi yang baik, yaitu informasi yang membangun dan bermanfaat bagi pertumbuhan iman. Dan Paulus menyebut bahwa Injil Yesus Kristus itu adalah kabar yang mestinya selalu diwartakan, dibagi di kalangan mereka. Berbagi kabar sukacita yang mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan bersama. Injil di sini Bapak Ibu tidak hanya terpaku pada tempat kita Injil, tetapi Injil harus diterjemahkan lebih luas, yaitu kabar sukacita yang bisa memberi semangat kepada sesama. Informasi-informasi tentang kehidupan, misalnya di antara kita ada yang berprofesi sebagai penyuluh perikanan, bapak dan ibu yang menjadi penyuluh perikanan. Ketika mereka turun ke kelompok-kelompok tani, membagi informasi penyuluhan, itu adalah sebenarnya mereka sedang memberitakan kabar baik. Ya, atau profesi-profesi lain yang melekat pada tanggung jawab kita, dijadikan sebagai momen kesempatan untuk berbagi kabar baik. Ya. Sebagai gereja, kita juga dipanggil, ditugaskan untuk bersaksi. Jadi kesaksian itulah yang mesti dipahami, kesempatan untuk berbagi kabar baik. Menghibur, menguatkan, menasihati, menegur dalam kasih, itu adalah kesaksian. Menjalankan tugas panggilan marturia. Yang kedua, kita belajar di sini, seperti Paulus dan Timotius, ia mendoakan dan meminta jemaat untuk saling mendoakan dan mendukung dalam iman dan kasih. Jadi mendoakan satu dengan yang lain, terutama di tengah berbagai pergumulan, itu tanggung jawab kita bersama. Itulah sebabnya ada panggilan imamat orang percaya. Jadi mendoakan itu bukan hanya tugas pendeta, penatua, diaken, tetapi tugas yang melekat pada imamat orang percaya. Mendoakan kan tidak selalu harus bertatap muka, bertemu, tetapi saling mensupport, memberi motivasi, memberi dukungan, itu juga adalah doa. Ya, seperti kita mendoakan anak-anak kita, demikian juga mendoakan satu dengan yang lain. Saya waktu mengikuti pelatihan di beberapa kesempatan di Bogor, ada seorang bapak dari Selandia Baru memiliki metode mendoakan orang-orang terdekatnya. Jadi per 3 bulan dia mengganti 5 orang yang menjadi fokus doanya, selain dari dirinya, keluarganya. Jadi kalau kita juga terapkan ini sebagai hamba Tuhan, misalnya kita 60 majelis, masing-masing pendeta-penatua diaken mempunyai catatan mendoakan 5 anggota jemaat yang mungkin sedang bermasalah. Dan Bapak itu katakan, setelah saya evaluasi, tanpa saya mendatangi orang itu yang sedang mengalami pergumulan, kuasa doa saya yang didengar oleh Tuhan itu luar biasa. Beberapa di antara mereka yang boleh keluar dari masalahnya. Dan saya juga secara pribadi, sejak mengikuti pelatihan itu, melakukan itu secara pribadi. Mengidentifikasi berapa anggota jemaat yang sedang mengalami pergumulan, sekalipun kita tidak bisa membantunya secara langsung,
tetapi mendoakannya secara pribadi di rumah setiap pagi, tentu Tuhan akan mendengarkan doa-doa. Ya. Jadi pertumbuhan iman jemaat di Kolose terbangun karena mereka saling mendoakan satu dengan yang lain. Seperti Paulus mendoakan mereka. Yang ketiga, pelajaran yang dapat kita petik dari bacaan ini adalah pertumbuhan dalam iman dan pengharapan kepada Kristus juga terbangun melalui ungkapan syukur. Jadi mengucap syukur itu adalah bukan sekedar menyaksikan atau memberi kesaksian tentang apa yang Tuhan buat secara spesial dalam hidup kita. Tetapi mengucap syukur itu adalah bagian dari ekspresi kita untuk penghayatan iman kita kepada Tuhan secara pribadi. Jadi belajar dari bacaan ini, bagian pertama dan bagian terakhir dari ayat-ayat ini, Paulus menegaskan tentang mengucap syukur. Dan pada kesempatan ini, bersama hamba Tuhan sekeluarga, Papa Indri, Mama Indri, juga kita menghayati penyertaan Tuhan itu dalam ucapan syukur. Ucapan syukur tidak berfokus pada diri kita, tetapi ucapan syukur juga karena keberhasilan orang lain. Dan ini mungkin jarang terjadi dalam persekutuan. Mari kita mengevaluasi ucapan-ucapan syukur yang kita lakukan itu lebih banyak secara intern, berasal dari diri kita. Tetapi ada kesempatan, misalnya doa, ibadah jemaat, kita mengucap syukur bersama-sama karena keberhasilan orang lain. Sehingga ada ruang di dalam liturgi kita, orang memberi kesaksian, entah itu melalui syukur dan buah-buah imannya, maupun di dalam doa-doa syafaat. Di sini Paulus mengarahkan jemaat Kolose agar semua makin bertumbuh dalam iman dan pengharapan kepada Kristus yang juga diwujudkan untuk saling mendoakan, pun selalu bersyukur atas kemajuan iman yang aktif, yaitu melalui ketekunan, kesabaran dalam menghadapi pergumulan. Iman kepada Kristus harus terus diperteguh dalam menghadapi berbagai-bagai pencobaan dan pengaruh dunia yang kita hadapi, seperti yang dihadapi juga oleh jemaat Kolose. Pengenalan akan Kristus akan memperkaya hikmat dan pengetahuan iman kita. Dan itu mesti terus dikembangkan melalui keaktifan kita secara pribadi dan secara bersama-sama melalui persekutuan ini. Jadi iman jemaat Kolose itu bertumbuh dalam kebersamaan. Itu pentingnya persekutuan sebagai gereja. Karena di dalamnya kita saling menopang, saling mengisi, saling menasihati, memberi informasi, mewartakan kabar baik yaitu Injil, dan juga saling mendoakan. Inilah penekanan-penekanan yang penting dari bacaan ini untuk kita semua dalam ibadah rumah tangga ini. Kiranya firman Tuhan ini makin mengokohkan iman kita, juga memperkuat kasih kita, pengharapan kita yang melahirkan kepedulian terhadap sesama. Amin. Mari bersaat teduh secara pribadi, menghayati kebenaran firman Tuhan ini, meresapinya dalam hati kita masing-masing. Menyambut kebenaran firman Tuhan, mari bersama memuji Tuhan.
menyanyikan Kidung Jemaat nomor 53. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Dan nyanyikan bait yang pertama, Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Marilah kita berdoa sambil membawa pokok-pokok doa yang sudah disampaikan oleh keluarga hamba Tuhan dan juga kehidupan kita secara bersama-sama. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk tuntunan kasih-Mu kepada kami dalam ibadah ini. Kami sudah mendengarkan kesaksian kebenaran firman-Mu, belajar dari pengajaran hamba-Mu Rasul Paulus kepada orang Kristen pada zaman dahulu di Kolose. Tuhan, kiranya pertolongan Roh Kudus-Mu berkuasa di dalam hidup kami, di hati dan pikiran kami, sehingga pesan firman-Mu yang telah kami dengarkan itu kami praktekkan, kami implementasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, kami datang berdoa, membawa seluruh isi hati, ungkapan iman, keluarga hamba-Mu, Bapak Indri, Mama Indri di tempat ini, dan anak-anak. Kami mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan mereka setiap hari. Sampai saat ini, keluarga ini menyaksikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib, yang mendatangkan sukacita bagi mereka. Bapak Indri boleh menyelesaikan studi pasca sarjana di Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar. Hamba-Mu telah memperoleh gelar magister pada disiplin ilmu yang ia telah tekuni di program S2. Terima kasih Tuhan karena hamba-Mu sekeluarga dan kami semua meyakini bahwa Tuhan yang memperkenankan Bapak Indri menjalani proses studi itu dari awal sampai selesai. Dan di balik keberhasilan ini, tentulah kami semua menyadari, terutama hamba-Mu, ada panggilan, ada tanggung jawab yang Tuhan letakkan di pundak Bapak Indri untuk mengabdikan keahlian bidang ilmu yang ia telah miliki. Tuhan berkati Bapak Indri dalam tugas tanggung jawab sehari-hari, baik di dalam rumah tangga ini, di sekolah sebagai pimpinan SMP Negeri 1 Mamasa, sebagai hamba Tuhan di jemaat, tugas-tugas kemasyarakatan lainnya. Hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, dan kemampuan dari Tuhan akan menyertai Bapak Indri untuk semua itu. Kami juga mendoakan Mama Indri dalam tugas tanggung jawabnya sehari-hari sebagai istri yang bijaksana, istri yang baik, ibu yang baik untuk anak-anak,
juga sebagai bagian dari staf yang punya peran di SMP Negeri 1, mengepalai perpustakaan di sana, sebagai majelis jemaat, sebagai guru sekolah minggu remaja di Mamasa Kota, di Klasis, dan peran-peran lain yang Tuhan percayakan kepadanya. Tuhan akan menolong, menyertai, memberkati Mama Indri, memperlengkapi dengan segala hal yang ia butuhkan, terutama kesehatan setiap saat, hikmat kebijaksanaan. Kami bersyukur karena anak kekasih Kevin boleh datang di Mamasa, menikmati masa-masa libur bersama kedua orang tua. Tuhan berkati anakmu ini, sehingga masa-masa libur ini dimanfaatkan dengan maksimal untuk berbagi cinta kasih dengan orang tua, bersosialisasi dengan masyarakat, lingkungan, dengan penuh tanggung jawab. Berkati anak kekasih Kevin, ketika akan kembali ke Manado, melanjutkan studinya, kuliahnya di sana. Tuhan sertai lindungi ketika kembali, pimpin sehingga boleh tiba dengan selamat. Kami mendoakan anak kekasih Indri dalam tugasnya setiap hari sebagai perawat di Rumah Sakit Ondano, Sulawesi Utara. Lindungi anakmu di sana, Bapa. Perlengkapi dengan segala kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas dan misi kemanusiaan sebagai perawat. Berkat-berkat Tuhan akan menyertainya di balik pekerjaan dan profesi itu. Tuhan lindungi, Tuhan pelihara. Kami juga mendoakan orang tua kekasih Mama di dalam masa tua. Orang tua kekasih neneknya Indri, baik di Manado dan juga keluarga lain. Tuhan berkati pelihara hidupnya, sehingga usia-usia indah ia nikmati dengan sukacita di dalam pemeliharaan kasih-Mu. Kami berdoa untuk keluarga besar yang ada di Manado dan juga di Salutabang. Biarlah dalam pemeliharaan Tuhan, mereka tetap sehat, kuat, selamat, bersukacita di dalam Tuhan. Kebersamaan mereka sebagai satu keluarga besar akan diikat oleh cinta kasih-Mu. Bapa, segala harapan, tugas-tugas tanggung jawab, pekerjaan keluarga ini ke depan, kami percayakan kepada Tuhan. Kami memohonkan pertolongan dan berkat-berkat-Mu untuk mereka. Ya Bapa, kami doakan juga seluruh berkat dan fasilitas yang Tuhan percayakan kepada mereka untuk menunjang seluruh kegiatan-kegiatan hidupnya, diberkati, dikuduskan, dilindungi termasuk rumah tempat kediaman mereka di sini. Seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah ini, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam kehidupan dan pergumulannya, Tuhan juga memberkati. Kami mendoakan juga jemaat yang tidak sempat hadir dalam keadaan hidup masing-masing. Ada yang dalam pergumulan karena kondisi kesehatan, sakit, pemulihan, dan berbagai persoalan-persoalan hidup lainnya. Tuhan juga hadir di dalam kehidupan mereka. Ya Allah, setelah kebaktian ini selesai, kami akan kembali ke rumah. Tuhan sertai lindungi kami tiba dengan selamat. Juga hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam menopang mendukung pelayanan ini, baik dari tim multimedia, kami sebagai pendeta penatua diaken, Tuhan berkati pelayanan kami, mencari kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa, inilah doa kami. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan dituntun hamba Tuhan dalam akta persembahan.
Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, baik dalam bentuk natural maupun dalam bentuk uang, untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya, sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi, berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Ada lelang dari yang disiapkan oleh keluarga untuk pembangunan. Ya, silakan diberi harga berupa leong, nasi. Silakan diberikan harga. 100 satu kali, 100 satu kali, 2 kali, 3 kali. Angkatan kedua silakan diberi harga 50 satu kali, 50 2 kali, 3 kali. Diucapkan terima kasih kepada keluarga dan juga Bapak Ibu yang telah berpartisipasi melalui persembahan natural. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur. Kita mulai. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur, laut yang luas, gunung yang megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ayat 2. Alangkah indah kau di mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Marilah kita berdiri untuk mempersembahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tak putus-putusnya kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan dan kasih setia Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan di sepanjang kehidupan kami. Nyata bagi kami saat ini bagaimana Tuhan bekerja luar biasa di dalam kehidupan keluarga kami di tempat ini, dan juga selalu menyatakan kuasa-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Dan sebagai ucapan syukur kami telah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, biarlah bisa menjadi persembahan yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah persembahan ini ya Tuhan bisa digunakan dengan baik di dalam pelayanan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mengakhiri ibadah kita, mari bersama kembali memuji Tuhan, menyanyikan Kidung Jemaat 413.
Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru, bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Jemaat Tuhan, mari dengan iman kita kembali ke dalam kehidupan kita, menghadapi dan menjalani hidup dengan selalu memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, dan dengan iman pula terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan jemaat duduk kembali, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih kehadiran dan partisipasi kita mengambil bagian dalam ibadah ini, kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Sekian dan selamat sore. Kami kembalikan ke Ibu yang memandu acara ini, ucapan terima kasih.